Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator untuk kelompok satu dalam membawakan materi tentang gangguan metabolisme karbohidrat. Kelompok satu beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada Delsa Mawarti Araswadi, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Dewi Astuti Patawari. Yang ketiga ada Sri Salistiawati Darise. Yang keempat ada Hardianti Kaharudin. Yang kelima ada Anissa Claudia Rahmala Simpala. Yang keenam ada Nur Rahmatia Utina. Dan yang ketujuh ada ENS. Untuk materi pembahasan pendahuluan dan pengertian akan dibacakan oleh ENS. Terima kasih moderator. Langsung saja kita masuk ke materi. Pertama itu pendahuluan mengenai kimia klinik. Kimia klinik secara umum. Kimia klinik adalah ilmu yang mempelajari teknik terhadap darah, urin, sputum atau ludah dahak, cairan otak, ginjal, sekret-sekret yang dikeluarkan, pemeriksaan laboratorium yang berdasarkan pada reaksi kimia dapat digunakan berupa darah, urin atau cairan tubuh lainnya. Kimia klinik juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari laboratorium medis yang memiliki fokus untuk menguji makromolekul seperti lipoprotein, protein spesifik, enzim dan marker diabetes, serta ion-ion penting seperti mineral dan garam. Kemudian pengertian judul yaitu gangguan metabolisme karbohidrat. Gangguan metabolisme karbohidrat adalah kondisi ketika tubuh tidak dapat memecah karbohidrat dengan baik atau tidak memiliki cukup enzim untuk melakukan hal ini. Hal ini menyebabkan kadar gula darah dalam tubuh menumpuk dan dapat menimbulkan masalah kesehatan bahkan bisa jadi fatal. Sedangkan gangguan metabolisme karbohidrat disebabkan oleh gangguan pada jalur sintetik atau katabolik dari berbagai kategori karbohidrat dengan fruktosa, laktosa, dan glikogen menjadi kelompok yang paling umum. Next. Mekanisme gangguan metabolisme karbohidrat. Mekanisme terjadinya gangguan metabolisme karbohidrat disebabkan oleh beberapa hal seperti kelainan genetik, yaitu di mana terjadi perubahan pada gen tertentu yang mempengaruhi metabolisme dan dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang diwariskan. Kelainan genetik ini dapat mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim. Selanjutnya, kekurangan enzim juga terlibat dalam sintesis dan hidrolisis dapat menyebabkan gangguan metabolisme karbohidrat. Kekurangan ini biasanya terjadi di hati dan otot. Baik, saya kembalikan ke moderator. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi gangguan metabolisme karbohidrat, yaitu dibacakan oleh saya sendiri. Yang pertama ada kelainan genetik. Kelainan genetik adalah perubahan pada gen tertentu yang dapat menyebabkan gangguan metabolisme yang diwariskan dari kedua orang tua. Kelainan genetik ini dapat mempengaruhi kinerja kelenjar endokrin dalam menghasilkan enzim yang dibutuhkan untuk metabolisme. Yang kedua ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi juga dapat menyebabkan gangguan pada metabolisme. Permasalahan gizi ini dapat dikategorikan juga terhadap asupan karbohidrat, ada reseptor insulin, ada juga asupan lemak, ada juga konsumsi serat, dan kerusakan pankreas. Yang ketiga ada penyakit bawaan. Penyakit bawaan juga pada sistem hati dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Yang keempat, reaksi abnormal. Reaksi abnormal di sini yaitu seperti depresi dan kecemasan yang berlebih, dan juga dapat menyebabkan proses metabolisme terganggu, juga dapat menyebabkan gangguan metabolisme. Untuk macam-macam gangguan klinis akan dibacakan oleh Dewi Astuti Patawari. Terima kasih untuk moderator. Jadi, saya akan menjelaskan tentang penyakit gangguan klinis pada gangguan metabolisme karbohidrat. Jadi, penyakit gangguan klinis pada gangguan metabolisme karbohidrat yaitu diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau kencing manis adalah penyakit akibat gangguan metabolisme karbohidrat yang disebabkan oleh jumlah insulin yang kurang atau karena kerja insulin yang tidak optimal sehingga insulin tidak bisa masuk ke dalam sel dan hanya menumpuk di pembuluh darah. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit keturunan yang bersifat multifaktor genetik. Artinya bukan hanya satu gen saja, tetapi interaksi antar gen. Sehingga sulit menentukan secara tepat berapa presentasi faktor genetik yang menyebabkan terjadinya penyakit ini.
Namun dapat dipastikan resiko penderita diabetes mellitus paling tinggi terjadi bila salah satu atau kedua orang tuanya menderita diabetes mellitus jika dibandingkan dengan orang tua yang bukan penderita. Next. Baik, di sini ada penyebab diabetes mellitus. Penyebab diabetes mellitus yang pertama yaitu genetik atau faktor keturunan. Seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya, salah satu penyebab diabetes mellitus yaitu genetik atau faktor keturunan. Risiko seseorang terkena diabetes mellitus akan lebih besar jika memiliki anggota keluarga yang menderita penyakit ini. Risiko ini akan semakin tinggi jika kedua orang tua menderita diabetes, bahkan bisa mencapai 50%. Yang kedua, sindrom ovarium polikistik. Orang dengan sindrom ovarium polikistik atau bisa disebut juga dengan PCOS seringkali mengalami resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi ketika tubuh tidak merespon insulin dengan baik sehingga sel-sel tidak dapat menyerap glukosa dalam darah. Yang ketiga, virus dan bakteri. Infeksi virus dan bakteri dapat menjadi pemicu diabetes. Temuan penelitian yang ditemukan oleh Universitas Cardiff mengemukakan bahwa protein dan bakteri dapat memicu sistem imun untuk menyeberangi sel-sel penghasil insulin yang menyebabkan diabetes. Dan yang terakhir, makanan yang mengandung gula. Makanan yang mengandung gula tetapi rendah serat merupakan sumber bahan pangan yang kemungkinannya diabetesnya itu lebih tinggi. Baik, teman-teman bisa lihat di sini ada gambar di samping. Di sini merupakan contoh orang yang mengidap penyakit diabetes. Jadi penyebabnya kemungkinan di antara 4 ini, antara genetik atau faktor keturunan, sindrom atau ovarium polikistik atau virus dan bakteri, ataupun makanan yang mengandung gula. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Pemeriksaan laboratorium akan dibacakan oleh Sri Salistiawati dari dengan baik. Terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pemeriksaan laboratorium. Terdapat 2 cara untuk pemeriksaan laboratorium pada penderita diabetes mellitus, yaitu pemeriksaan urin dan darah. Pada penderita diabetes mellitus terdapat senyawa tertentu yang dapat diidentifikasi melalui pemeriksaan urin, yaitu senyawa aseton. Senyawa ini dapat menjadi petunjuk penting dalam mendiagnosa diabetes dan memantau pengobatan. Senyawa ini memiliki rumus kimia CH3COCH dengan rumus struktur yang dapat dilihat pada tampilan ini. Ketika tubuh mengalami gangguan metabolisme, terutama gangguan metabolisme karbohidrat, maka tubuh akan menggunakan asam lemak dan protein sebagai sumber energi yang dinamakan ketosis. Ketosis yang terjadi di dalam urin dinamakan ketonuria. Ketonuria akibat gangguan metabolisme karbohidrat terjadi pada penderita diabetes mellitus. Next. Next, Delsa. Pemeriksaan senyawa aseton di laboratorium dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode Gerhardt, Rotera, dan dipstick. Metode yang sering dan mudah dilakukan yaitu metode dipstick. Selain metode dipstick, pemeriksaan urin di lab juga meliputi warna, bau, dan pemeriksaan glukosa urin.
Selain itu, senyawa yang dapat diidentifikasi pada penderita diabetes adalah glukosa. Glukosa adalah gula darah yang tidak dapat diserap oleh tubuh dan diekspresikan melalui urin. Kehadiran glukosa dalam urin dapat menjadi indikator bahwa tubuh tidak dapat mengontrol kadar gula darah dengan efektif. Untuk mengetahui kadar glukosa atau gula darah di dalam tubuh terdapat beberapa jenis pemeriksaan. Yang pertama ada tes gula darah sewaktu, tes gula darah puasa, dan tes gula darah 2 jam postprandial menggunakan alat glukometer. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium menggunakan gambar. Interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium menggunakan gambar akan dibacakan oleh Hardianti Kaharudin. Moderator, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi hasil pemeriksaan pada laboratorium. Tapi di sini dijelaskan bukan hanya pemeriksaan pada laboratorium. Perbedaan orang normal dan orang yang terkena penyakit diabetes pada urin bisa kita lihat dari warna, bau, dan pemeriksaan glukosa urin. Yang pertama itu orang yang terkena atau mengidap penyakit diabetes. Diabetes itu urinnya pasti akan berwarna keruh, berbau aseton, dan berbau manis seperti buah-buahan. Dan orang yang normal urinnya pasti akan berwarna kuning pucat, berbau pesing atau amonia. Dan pemeriksaan glukosa urin, teman-teman sudah melakukan kemarin praktikum pada laboratorium, mungkin sudah tahu. Yang selanjutnya yaitu perbedaan orang normal dan orang yang terkena penyakit diabetes pada darah bisa dilihat dari apabila melakukan tes alat, kadar gula darah normal di bawah 100 mg itu sudah normal. Terus kadar gula darah 100 sampai 125 mg itu merupakan status prediabetes, dan kadar gula darah 126 mg ke atas sudah tergolong penyakit diabetes mellitus. Adapun ciri-ciri umum orang yang terkena diabetes adalah sering buang air kecil, gampang haus, cepat lapar, berat badan turun drastis, kulit kering, luka yang susah sembuh, gangguan penglihatan, sering mengalami kesemutan, sering mengalami sakit kepala, dan gusi yang bengkak. Mungkin hanya itu, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemeriksaan penunjangnya akan dijelaskan oleh Anissa Claudia Rahmala Simpala. Baik, terima kasih moderator. Jadi selain pemeriksaan laboratorium, ada juga pemeriksaan penunjang secara fisik. Yang pertama, pemeriksaan kondisi kulit. Pemeriksaan kondisi kulit ini bertujuan untuk mendeteksi ada atau tidaknya infeksi pada kulit, seperti penebalan kulit, kulit gatal, dan kulit gelap. Dan pada saat pemeriksaan kulit, hal-hal yang perlu diperhatikan pada penderita diabetes, yang pertama, perhatikan kebersihan dan kelembapan kulit, karena kulit penderita diabetes itu cenderung kering dan lebih rentan terhadap infeksi. Yang kedua, pemeriksaan lesi kulit untuk identifikasi adanya lesi seperti bisul atau borok atau infeksi jamur yang umum terjadi pada penderita diabetes. Dan yang ketiga, pemeriksaan warna dan warna kulit, karena dapat menunjukkan masalah sirkulasi atau infeksi. Yang kedua, pemeriksaan penglihatan yang bertujuan untuk mendeteksi dan memantau masalah mata yang disebabkan oleh diabetes. Kondisi mata yang disebabkan oleh diabetes mellitus yaitu retinopati diabetik. Nah, pemeriksaan penglihatan pada penderita diabetes dianjurkan 1-2 tahun sekali untuk diperiksa. Next, moderator. Yang ketiga, pemeriksaan kaki yang bertujuan untuk menemukan masalah kesehatan kaki pada penderita diabetes sebelum menyebabkan infeksi serius. Masalah kaki penderita diabetes dapat terjadi ketika kadar gula darah melebihi batas normal, sehingga menyebabkan kerusakan saraf dan pembuluh darah. Dan kerusakan saraf akibat diabetes disebut neuropati diabetik. Saya kembalikan kepada moderator.
Untuk interpretasi hasil pemeriksaan penunjang disertakan dengan gambar akan dibacakan oleh Nur Rahmatia Utina. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan interpretasi hasil pemeriksaan fisik sebagai pemeriksaan penunjang pada pasien diabetes mellitus. Nah, ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa aja sih tanda-tanda awal yang sering muncul akibat komplikasi diabetes atau tingginya kadar gula darah dalam jangka yang panjang. Itu meliputi yang pertama kondisi kulit. Nah, penderita diabetes sering mengalami kulit yang kering, gatal, atau terinfeksi yang mungkin terkait dengan gangguan sirkulasi darah, bakteri, dan jamur. Kulit kering atau gatal menunjukkan dehidrasi ringan atau sirkulasi darah yang buruk. Nah, kulit kering juga bisa menjadi tanda neuropatik diabetik di mana saraf yang mengontrol kelembapan kulit tidak berfungsi dengan baik. Nah, gula darah tinggi dapat menyebabkan hilangnya cairan tubuh urin sehingga menyebabkan kulit menjadi kering. Ini bisa dilihat dari gambar di sini. Terus ada juga yang namanya akatosis nigricans. Nah, ini ditandai dengan penebalan dan penggelapan kulit di area lipatan seperti leher, ketiak, dan selangkangan. Next. Selanjutnya, penglihatan. Penglihatan yang kabur dapat menjadi gejala awal diabetes atau menunjukkan adanya retinopatik diabetik, yaitu kerusakan pada pembuluh darah kecil di retina. Hal ini sering terjadi pada penderita diabetes yang kadar gulanya itu tidak terkontrol. Nah, bisa dilihat dari gambar. Terus ada gambar yang kedua, ini disebut dengan edema makula. Ini terjadi ketika cairan bocor dari pembuluh darah di retina dan menumpuk di area makula. Nah, bagian retina ini bertanggung jawab atas penglihatan sentral. Akibatnya, pasien mengalami penglihatan kabur pada bagian-bagian tengah pandangan dan mungkin dapat membuat kesulitan dalam membaca atau melihat. Next. Terus yang ketiga ada pemeriksaan kaki. Masalah pada kaki seperti luka yang sulit sembuh atau masalah biasa disebut dengan neuropati perifer. Apa sih neuropati perifer itu? Neuropati perifer adalah mati rasa, kesemutan, atau nyeri pada kaki menunjukkan kerusakan saraf diakibatkan gula darah yang tinggi. Nah, dokter akan memeriksa adanya kepalan, luka, perubahan warna, dan denyut nadi kaki yang menandakan adanya gangguan pada aliran darah. Nah, interpretasi dari hasil pemeriksaan ini dapat membantu dokter dalam mengidentifikasi kadar glukosa pasien dan potensi komplikasi yang mungkin apa yang terjadi, serta menyusun rencana perawatan apa yang lebih tepat. Baik, sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian materi gangguan metabolisme karbohidrat yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk tanya jawabnya dipersilahkan.